Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Bila kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya, amin. Mari kita satukan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus, di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, kami bersatu hati, memiliki hati untuk fokus terhadap saat ini Tuhan, mencari wajah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Bapa yang penuh kasih Tuhan, berkati Tuhan ibadah doa pagi dalam penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama dengan sepenuh hati. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari dari awal lagu ini kita bersama-sama fokus cari wajah-Nya. Tuhan, aku rindu. Dan sungguh-sungguh lebih lagi nyatakan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari nyatakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Haleluya. Kami siap Tuhan. Dengan rasa syukur kami mencari wajah-Mu di pagi hari ini, membawa sembah syukur kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu memenuhi atas kami. Biarlah Roh-Mu mencurah atas kami. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik. Oh, kami percaya Tuhan, nama-Mu besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Shikinaralaya maralayamu, kineralaya masekenayamo,
kamenayamu hingga papa sekanalayamase. Haleluya, haleluya. Oh, terkuduslah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kami siap Tuhan duduk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang kami sembah. Kami percaya Tuhan Engkau pertolongan begitu ajaib bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Yang siap mendengarkan, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tema gereja kita bulan ini yaitu berhasil di masa yang sulit. Kita langsung buka saja ya dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Wow. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ternyata definisi keberhasilan menurut Yeremia ini itu di luar logis manusia. Itu di luar nalar. Bener. Definisi keberhasilan menurut Yeremia ini itu di luar nalar, di luar logika manusia. Karena tidak ada yang seperti begini, hanya ada di dalam firman Tuhan. Oh iya benar saja, perhatikan saja itu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi keberhasilan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang tidak pernah kehabisan air. Itu kan mustahil menurut logika loh ya. Itu definisi keberhasilan menurut Yeremia. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini ada faktor pendukungnya sebetulnya. Sebelum kita mengarah ke sana, ke definisi keberhasilan yang dimaksudkan Yeremia ini, ada faktor yang paling besar yang menentukan untuk mendapatkannya. Turun di ayat yang ke-7. Coba lihat yang ke-7. Itu kuncinya. Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Itu kuncinya. Yang pertama. Yang kedua, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu kuncinya. Ada dua di situ ya. Jadi sebelum kita menikmati definisi keberhasilan dalam Yeremia 17:8 ini, di ayat yang ke-7 faktor pendukung besarnya, yaitu mengandalkan Tuhan. Wow. Nggak mungkin kita mendapatkan seperti yang disampaikan di ayat yang ke-8 kalau kita tidak mengerjakan yang di ayat yang ke-7. Apa itu? Mengandalkan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Sebetulnya mengandalkan Tuhan itu apa sih artinya? Apa arti sebetulnya mengandalkan Tuhan? Kalau kita ambil dari referensi Amsal pasal 16 ayat yang ke-3, demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu dia. Jadi kita menyerahkan segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua apa yang kita kerjakan kepada Tuhan. Musa sepanjang perjalanan hidupnya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang dikerjakan? Mengandalkan Tuhan. Memang di satu titik tertentu dia kalah atau dia lemah dengan emosi, memukul batu yang harusnya bukan satu kali, dia pukul lebih dari satu kali. Tetapi dari sepanjang perjalanannya dia selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Daud begitu ketika dia menghadapi Goliat yang begitu besar, dia memakai nama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada juga Nuh, dalam kesulitan terbesar sekalipun dia tetap diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk kita mendapatkan definisi keberhasilan dalam pasal 17 ayat ke-8 ini, yang paling terpentingnya atau yang paling mendasar dalam kehidupan kita adalah mengandalkan Tuhan. Itu poin plusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber hikmat yang tidak terbatas, yang bisa kita andalkan dan yang mampu menolong kita dari setiap aspek kehidupan kita, hari lepas hari. Itu dia. Jadi saudara tidak bisa lepas yang namanya mengandalkan Tuhan. Karena begini saudara, mengandalkan Tuhan itu ada permanen dan tidak permanen menurut saya. Karena begini, kalau kita mengandalkan Tuhan itu permanen menurut saya. Tapi kalau kita mengandalkan tabungan, mengandalkan deposito, mengandalkan jabatan, mengandalkan skill, kemampuan kita, mengandalkan
kolega kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan kepintaran kita, itu nggak kekal, nggak permanen. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan itu permanen, karena Dia abadi. Jadi kita mengandalkan Tuhan itu sangat penting, karena Dia adalah sumber hikmat dan kekuatan. Kenapa kita harus perlu mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan itu sumber inspirasi kita. Apapun yang kita kerjakan, kita harapkan, kita cita-citakan, kita impian di kemudian hari, andalkanlah Tuhan karena Dia sumber inspirasi kita. Wow, sehingga kita mendapatkan keberhasilan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Kita perlu mengandalkan Tuhan karena Dia adalah sumber keberuntungan kita. Tidak ada keberuntungan dalam dunia ini kalau tanpa campur tangan Tuhan. Jadi jangan saudara berharap hidup ini seperti kuis. Wah, gege engko aku entuk iki sugih, gege engko enek sing aku duit, gege aku ketemu wong sugih, enek sing nulungi. Ora ngono. Ojo ngandalke wong sugih. Andalke Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Wah, aku nanti ngene-ngene supaya Anda andalkan Tuhan. Hidup ini bukan seperti kuis, bukan ujuk-ujuk dapat berkat gede, tiba-tiba ada orang datang memberi kita berkat. Bukan seperti itu, no. Andalkan Tuhan karena Dia sumber keberuntungan. Tidak ada keberuntungan yang terbesar ketika engkau mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Wow, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan sumber damai sejahtera tadi. Di dalam setiap persoalan hidup kita, menjalani hidup ini sampai Tuhan panggil kita, engkau akan terbentur yang namanya tidak damai sejahtera. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, di tengah-tengah sesulit apapun yang kau alami, engkau akan mengalami kedamaian dan engkau akan berhasil dalam hidup ini. Wow, ini suatu pelajaran yang sangat mahal menurut saya, karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Wow, sudah ditanam di tepi sungai, akar-akarnya juga semakin ke dalam. Wah, ini berkat di luar logika, tapi inilah orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Wow, itu kan gak nalar. Tapi inilah orang yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, berkatnya luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, dia dapat berkata, Tuhan tetap baik. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-7, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow. Jadi poin yang kedua, supaya kita mendapatkan definisi keberhasilan di ayat yang ke-8, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Apa sih artinya menaruh harapan kepada Tuhan? Kalau kita baca di Roma 5 ayat ke-5, pengharapan kita tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena Dia itu sumber hidup kita. Wow, kita harus menaruh harapan kepada Tuhan supaya kita berhasil di saat-saat masa genting sekalipun. Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan di saat-saat tersulit sekalipun. Supaya apa? Supaya Dia memberkati kita keberhasilan setiap perjalanan hidup kita. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengharapan itu sangat membantu kita untuk melangkah dan membawa kita berhasil. Karena pengharapan mampu mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Jadi kalau orang punya pengharapan itu mampu merubah pola pikir seseorang untuk punya persepsi yang lain terhadap masalah. Paham ya sampai di sini ya? Jadi apapun kesulitanmu, kalau engkau punya pengharapan kepada Tuhan, persepsimu, cara pandangmu terhadap masalah itu berbeda. Karena engkau punya Tuhan. Beda dengan orang lain, itu dia. Itu pentingnya pengharapan. Kalau orang punya Tuhan, menghadapi masalah, cara mengatasinya beda. Persepsinya tentang masalah itu beda. Kalau ada orang punya masalah, udahlah pakai cara ini aja, pakai alternatif ini, pakai dukun ini, pakai teknik ini, itu manusia. Tapi kalau orang yang punya pengharapan seutuhnya kepada Tuhan, itu yang merubah cara pikir dia untuk semakin berhasil dalam hidup ini. Karena pengharapan menjadi pemicu penentu sikap kita yang berlebihan. Jadi kalau kita punya pengharapan, jadi seperti begini. Begitu kita ada masalah, ada sesuatu yang sangat sulit, atau kita masuk dalam masa-masa sulit yang begitu sulit dalam kehidupan kita, tapi kalau kita nggak punya pengharapan, kita bisa down. Tetapi beda, orang yang punya pengharapan, sesulit-sulit apapun masalahnya, dia itu bisa terkontrol gitu loh. Emosinya, cara dia mengatasi masalah bisa terkontrol, bisa teredam. Karena dia punya pengharapan. Nggak gerusak-gerusu, nggak ucuk-ucuk, nggak frontal, nggak seperti begitu. Itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang punya pengharapan,
cara berpikirnya pasti berbeda karena dia punya Tuhan. Sehingga masalah sesulit apapun dia lalui bersama dengan Tuhan dan keberhasilan selalu menyertainya. Tuhan Yesus memberkati.